Nah, Dea ini kan sudah pernah main di beberapa teater dan beberapa film. Kira-kira udah berapa tahun tuh ikut acting itu? Kalau dari teater sendiri sih kira-kira 6 tahunan, Mbak. Iya, dari 2015-an sampai sekarang 2022 kan ya. Jadi sekitar segitulah, 6-7 tahun. Kalau misalnya di film itu baru 2020 baru main-main film gitu sama teman-teman gitu, Mbak. Jadi teaternya sudah 6 tahun, film 2 tahun ya? Iya. Terus ketika transisi dari teater ke film itu ada menemukan kesulitan nggak? Karena acting itu kan pasti berbeda ya. Ada kesulitan nggak waktu itu? Kesulitan itu pasti ada, Mbak, mulai dari blocking ya kan. Kalau di film blockingnya seperti ini, sedangkan kalau di teater dengan panggung selebar itu otomatis kan kita bisa lebih leluasa gerakin tangan, gerakin badan, lain sebagainya. Sedangkan kalau di film sendiri dengan kamera yang hanya segini ya kan, jadi blocking kita tuh benar-benar terbatas gitu, bahkan sampai kita ngadep kemana aja itu benar-benar batas banget gitu. Iya sih, memang selain itu ada yang hal lain yang berbeda itu seperti di audio ya. Karena kalau ketika kita teater biasanya kita jarang pakai mic atau pakai clip on ini kan. Dan kita harus menjangkau untuk penonton yang paling jauh ya kan. Paling depan kayak paling belakang nih, harus dengar semua nih. Dan itu yang menjadi kesulitan nih. Alhamdulillah kalau itu mungkin di saya sendiri tuh bukan menjadi kesulitan sih, Mbak ya. Karena nggak tahu ya, tapi langsung bisa menyesuaikan gitu aja sih. Mungkin beberapa teman-teman saya yang main teater dan main film juga itu menjadi kesulitan juga. Gimana pada saat mereka itu main film, mereka tuh suaranya terdengar sangat-sangat keras. Lantang tutup ya, mesti lantang banget gitu. Akhirnya daripada orang-orang aktor-aktor lain, suara dia yang paling keras gitu. Mungkin kan terbiasa di teater dengan suara yang keras, yang lantang, artikulasi harus jelas, intonasinya juga harus jelas. Jadinya pada saat main film pun juga akhirnya terbawa gitu. Mungkin itu perlu pembiasaan kayak gitu, Mbak. Untuk cara mendalami karakter nih, misal mendalami emosi dan lain-lain, itu beda nggak sih antara film dan teater itu? Kalau menurut aku sendiri itu enggak, ini sama gitu menurut aku. Karena cara yang aku gunakan untuk mendalami peran yang ada di teater dan cara yang aku gunakan untuk mendalami peran yang ada di film tuh sama, Mbak. Jadi aku pakai cara meditasi nih, teman-teman. Jadi di meditasi kita kan berusaha untuk fokus terhadap peran-peran yang sedang kita mainkan gitu ya. Kita mainkan kayak gitu. Fokus untuk mendalami peran. Nah, itu menurut aku sama sih. Maksudnya belum ada perbedaan di situ. Mungkin perbedaan lain tuh di ekspresi. Kalau di ekspresi di teater dan di film itu kan otomatis beda banget gitu. Pada saat kita di film, ekspresi kita senyum kayak gini aja kelihatan banget gitu. Kalau di teater kayak gini kita belum tentu kelihatan di penonton yang paling belakang gitu. Jadi ekspresi kalau kita senyum tuh bener-bener harus senyum yang harus kerutan wajah semuanya itu harus kelihatan banget gitu. Akhirnya kalau biasanya masuk ke film itu jadinya overacting gitu. Terus kadang ada yang waktu kita menangis, misalkan kita menangis kan, ketika di film itu bisa di zoom ya, di close wajah aja gitu kan. Jadi tanpa mengeluarkan suara, orang sudah mengerti bahwa justru kita menangis, kita apa gitu ya. Tapi ketika kita di teater, bagaimanapun ekspresinya harus dikeluarkan dengan suara. Bener banget. Nah, kalau kita bingung nih. Kalau kita nggak ngeluarin suara, kita cuma ekspresi itu nggak kelihatan dari belakang. Kita ngapain nih? Makanya pada saat teater tuh kita kalau nangis akhirnya seperti orang depresi gitu ya, Mbak, mungkin stres kayak gitu. Akhirnya biar kelihatan kalau kita tuh nangis gitu, kita mengeluarkan suara, kita badan dan keseluruhan tubuh, gestur ini harus main semuanya seperti biar kita tuh kelihatan seperti ini sedang menangis. Kalau di film kan mungkin yang kelihatan kan wajahnya aja gitu.
yang paling diperhatikan kan biasanya kalau kita menangis kan berarti air matanya kayak gitu aja kan, nggak perlu kita yang kayak kayak gitu kan kayak gitu kan jadi bedanya gitu. Pernah ada kesulitan nggak? Jadi ketika main teater filmnya ke bawah, atau ketika main film teaternya ke bawah gitu? Nah itu sering kayaknya teater yang ke bawah. Mungkin filmnya yang ke bawah. Filmnya ke bawah di teater. Jadi pas waktu latihan teater atau main teater, suara saya cenderung akhirnya rendah gitu. Mungkin karena kebiasaan di film gitu ya. Kita di film kan juga menyesuaikan dengan suara-suara orang-orang sekitar, aktor-aktor lain juga biar nggak terlalu keras, biar nggak terlalu rendah gitu. Sedangkan kalau di teater kita akhirnya harus naikin lagi tuh suaranya. Kalau vokal sendiri nggak dilatih terus-terusan, itu kan akan menurun ya vokalnya. Gitu. Jadinya kadang tuh kayak gitu persoalannya di vokal gitu. Terus untuk ini nih, kita biasanya persiapannya ketika teater itu kita mau pentas itu butuh persiapan berbulan-bulan sebelumnya kan, bener, yang latihan karena ketika kita di panggung nggak mungkin kan cut gitu kan, nggak mungkin. Yang mungkin kan cut itu ketika kita ada di film gitu. Nah itu kalau menurut kamu lebih enak main teater dengan latihan yang durasinya panjang atau dengan main film yang kita reading hanya berapa kali nih, itu pun nanti kalau salah bisa di-cut gitu? Iya. Lebih enak yang mana nih? Kalau enak sebenarnya dua-duanya enak, karena dua-duanya ini dua hal yang sebenarnya berbeda gitu ya. Misalnya teater, suasananya dengan film kan pastinya beda. Dengan panggung, adanya lighting, adanya penonton yang real. Make up pun berbeda. Make up pun juga harus tebel banget ya di teater. Kalau di film kan nggak mungkin kita tebel banget. Kalau di teater make upnya benar-benar tebel gitu. Tidak bisa tipis-tipis. Kalau tipis tuh nggak akan kelihatan kita make up gitu. Makanya kita tebel banget, bahkan sampai hampir kayak badut gitu. Bener-bener nggak kelihatan nggak belakang sendiri soalnya kalau kita nggak. Iya, kadang kan juga di teater kan ada make up karakter gitu. Misalnya kita tua, kita muda. Sedangkan kalau di film kan enggak. Jadi ada tantangan-tantangan sendiri juga di teater, tantangan-tantangan sendiri juga di film gitu. Tantangan itu yang bikin menarik gitu, sama-sama menyenangkan hati orang yang main gitu. Padahal kan terkadang kita acting itu bukan kita berbohong gitu loh. Ketika kita acting menangis, justru kita benar-benar menangis itu. Iya, benar-benar menangis gitu. Karena kita acting itu seperti mengulangi masa lalu kita. Jadi kita korek apa sih yang bikin sedih kita, yang bikin kita bisa nangis gitu kan, yang bisa bikin kita nangis tuh apa, dan kita korek itu lagi akhirnya kita bisa nangis kayak gitu. Jadi untuk di teater ataupun di film sama ya, misal kita mau nangis kita meditasi dulu nih, berpikir apa yang bisa bikin aku nangis ya, apa ya gitu ya, apa yang bisa bikin aku nangis, yang bisa bikin marah, yang bisa bikin seneng. Itu sebenarnya pemicunya kan sama dari pengalaman kita, dari masa lalu kita gitu. Jadi kalau dari situ antara film dan teater itu hampir sama gitu. Berarti pengalaman sedih bisa jadi duit ini ya? Bener. Berarti kan pengalaman sedih, kita kecewa, ya kan? Kita marah, bisa jadi duit berarti ya? Bener bisa banget. Makanya hal itu tuh bisa dimanfaatkan. Tergantung kitanya sih. Tergantung kitanya ngelolanya gimana. Ngelolanya gimana ya? Tapi tergantung duit itu pun kalau nggak ada pengalaman juga nggak jadi duit. Bener. Yang penting kita harus latihan acting dulu. Belajar acting dulu. Kamu kan sudah main teater selama 7 tahun. Terus sudah banyak peran yang kamu mainin nih. Peran yang paling banyak dimainkan tuh apa? Apa ya paling banyak dimainkan tuh mungkin yang peran-peran apa ya kayak gitu. Bukan antagonis ya, tapi lebih ke keras gitu loh orangnya. Gitu, dengan pemikiran yang keras, dengan nada bicaranya yang keras dan lain sebagainya gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita kulik tuh dia bukan antagonis gitu. Dia bersikap seperti itu karena mungkin keadaan lingkungan sosial juga di keluarganya atau di lingkungan kerja dan lain sebagainya membuat dia seperti itu. Aku kebanyakan main yang kayak gitu-gitu sih.
yang ya hampir-hampir judes juga sih. Judes ya. Tapi kadang orang Kebawa judesnya. iya. Karena kebanyakan orang-orang bilang kayak, dia nih cocok banget nih perannya jadi antagonis gitu, karena mungkin wajah aku yang galak gitu ya, aku diem gini aja, dikira aku marah Itu ya, padahal kita lagi diem gitu. Iya, biasanya sih emang begitu, apalagi kalau kita sudah biasa berperan beberapa kali di beberapa film atau beberapa teater, kita memainkan dengan satu peran, seolah-olah peran itu tuh tanpa kita sadari itu melekat. Iya benar-benar. Jadi kita kadang susah untuk melepas gitu kan. Walaupun sebenarnya melepas itu tanggung jawab sutradara. Iya. Tapi banyak sutradara yang tidak bertanggung jawab sepertinya. Benar-benar kadang-kadang kan selepas sudah selesai ya entah teater entah film ya udah selesai gitu aja. Iya. Padahal kadang juga masih ada efeknya nih bagi aktor-aktornya gitu. Sebelum kamu berperan, selain kamu mengingat memori yang dulu pernah ada, pernah nggak kamu tuh riset, mestinya bener-bener melihat orang yang akan kamu perankan? Misal nih, kamu dikasih skrip, terus di skrip itu kamu berperan sebagai seorang ibu yang bekerja, tapi di rumah juga harus merawat suami dan anak gitu. Kamu pernah nggak sampai riset bener-bener melihat ibu PNS itu bagaimana ketika dia bekerja, bagaimana dia sama teman-temannya, bagaimana ketika dia di rumah sama suaminya, bagaimana ketika dia lelah, bagaimana ketika dia itu, pernah nggak riset gitu? Aku pernah sih Mbak, pada saat itu aku dapat peran apa ya? Dapat peran yang judes gitu, terus apa ya? Istilahnya lumayan susah peran itu karena hal itu bertolak belakang sama aku gitu. Meskipun wajah aku dia judes ya teman-teman, Tapi bisa judes sebenarnya. tapi dari segi vokal dan lain sebagainya tuh nggak judes gitu. Orang-orang Cina ya sebenarnya. dari segi vokal dan lain sebagainya tuh sebenarnya suara aku tuh lebih ke lembut gitu, tapi nggak aku dengan yang garang seperti ini. Gitu. Jadi kan nggak sinkron gitu. Jadi aku pernah pada saat itu aku tuh nggak ngerti kira-kira siapa sih yang judes banget dan omongannya tuh agak pedes gitu, dan cara dia ngomong, cara dia bergerak, gesturnya seperti apa tuh aku perhatiin benar gitu. Dan pada saat itu ada teman aku yang menurut aku tuh dia mirip lah, ada kemiripan sekitar 70% lah dengan peran yang sedang aku mainkan. Jadi setiap hari tuh aku perhatiin dia gitu. Dia ngomong tuh aku diam, saya lihat kayak gini ya. Perlu. Gimana sih dia ngomongnya, mulutnya kan pasti beda tuh orangnya yang cablak kayak gitu dengan kan pasti beda dengan kita yang sehari-hari gitu ya. Terus gimana cara tatapan matanya, terus ekspresinya gimana, nada bicaranya tuh seperti apa, penggalan kalimatnya, intonasi dan artikulasinya seperti beda gitu. Biasanya orang-orang yang misalnya judes gitu ya, dia tuh cenderung ngomongnya cepet ya, terus cepet, ekspresinya tuh nggak ada yang ekspresi senyum. kayak Senyum itu dosa gitu. kayak marah, terus ekspresinya sebel gitu. Ekspresinya nggak ada ekspresi ceria pokoknya. Gelap terus pokoknya. Bener kayak akhirnya aku ngamati dia selama beberapa bulan sampai aku pentas tuh tetap aku amati gitu Mbak. Jadi setiap kali dia ngomong tuh aku perhatiin gitu. Ketika pentas teringat nggak sama orang gitu? Teringat sih, kadang ada gambaran-gambaran dia tuh kalau misalnya dapat keadaan kayak gini tuh dia ekspresinya kayak gini loh, kayak gitu. Jadi ini penting ya buat teman-teman kalau mau belajar gitu. Jadi sebenarnya yang butuh riset itu bukan hanya sutradara, bukan hanya produser, bukan hanya penulis, justru pemeran pun juga tetap harus gitu. Jadi banget. sebelum dia berperan dia pasti tanya kan, karakter yang aku mainkan kayak apa nih? Iya gitu. Benar-benar. Karakter yang dimainkan seperti apa? Terus nanti ngikutin orang itu gitu. Apalagi kalau yang seperti biografi gitu kan, biografi yang orangnya sudah meninggal, aduh itu tambah susah itu. Tapi bisa sih nanti tanyanya ke misalnya keluarganya, ke anaknya, ke ini gitu.